putri Rasulullah, Ummu Kulthum. Ummu Kulthum putri Rasulullah, seorang wanita mulia. Ibunya adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Ia memeluk Islam saat ibunya memeluk Islam. Kemudian ia dan saudari-saudarinya berbaiat kepada ayahnya saat wanita-wanita muslimah berbaiat kepada beliau. Selain memiliki ayah dan ibu yang mulia, ia juga memiliki suami yang istimewa, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Profil putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sempat menikah dengan Utaibah bin Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Pernikahan itu terjadi sebelum kenabian, saat Rasulullah diutus dan Allah menurunkan firman-Nya, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Quran Surat Al-Masad ayat 1. Abu Lahab berkata kepada putranya, engkau haram bertemu denganku kalau kau tidak ceraikan putrinya Muhammad. Utaibah pun menceraikan Ummu Kulthum sebelum mencampurinya. Ummu Kulthum usianya lebih muda dibanding Ruqayyah dan lebih tua dari Fatimah. Di antara alasannya, sebelum menikah dengan Ummu Kulthum, Utsman merupakan suami Ruqayyah. Saat Ruqayyah wafat, barulah Utsman menikahinya. Memeluk Islam. Ummu Kulthum memeluk Islam saat ibunya memeluk Islam. Ia membaiat ayahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersamaan dengan saudari-saudarinya dan kaum muslimah lainnya. Ia pun hijrah ke Madinah mengikuti ayahnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesaat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau memerintahkan Zaid bin Harithah untuk menjemput istri dan anak-anak beliau di Mekah. Di antara mereka yang dijemput adalah Ummu Kulthum. Di Madinah, pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Ummu Kulthum dinikahi oleh seorang sahabat yang mulia, Utsman bin Affan. Pernikahan itu berlangsung setelah saudarinya Ruqayyah yang juga merupakan istri Utsman wafat. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi mengatakan, awalnya Ummu Kulthum binti Rasulullah dinikahi oleh Utaibah bin Abu Lahab. Belum sempat keduanya tinggal serumah hingga Rasulullah diutus menjadi Rasul. Sedangkan saudarinya Ruqayyah dinikahi oleh Utbah bin Abu Lahab. Kemudian turun firman Allah Ta'ala, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Lalu Abu Lahab berkata kepada dua putranya, kepalaku haram berjumpa dengan kepala kalian sebelum kalian ceraikan dua putri Muhammad. Ibu mereka mengatakan, ceraikan mereka wahai putraku, karena keduanya turut bersalah. Utbah dan Utaibah pun menceraikan dua orang putri Rasulullah tersebut bersama Rasulullah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ummu Kulthum, ia berkata, wahai Rasulullah, lebih utama mana antara suamiku dengan suami Fatimah? Nabi terdiam. Kemudian berkata, suamimu termasuk di antara orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan dicintai Allah dan Rasul-Nya. Ummu Kulthum lalu berpaling. Nabi berkata kepadanya, apa yang aku katakan tadi? Ummu Kulthum mengulangi, suamiku termasuk di antara orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan dicintai Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah bersabda, iya, aku tambahkan, engkau akan masuk surga, dan engkau melihat kedudukannya. Tidak seorang pun dari sahabatku yang kedudukannya lebih tinggi darinya. Pernikahan. Setelah Ruqayyah binti Rasulullah wafat, Utsman menikahi Ummu Kulthum yang masih gadis. Pernikahan itu terjadi di bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib, setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah melihat Utsman dalam keadaan sedih. Beliau berkata, kulihat engkau bersedih, ada apa? Utsman menjawab, apakah ada orang yang mengalami seperti yang kualami? Istriku,
putri Rasulullah wafat. Rasanya punggungku terpotong. Terputuslah hubungan kekerabatan antara aku dengan Anda. Di saat itu, Nabi berkata kepadanya, Utsman, ini Jibril alaihi salam menyampaikan perintah Allah kepadaku agar aku menikahkanmu dengan saudarinya, yaitu Ummu Kulthum. Maharnya sama seperti saudarinya, dan berinteraksilah sama seperti saudarinya. Nabi pun menikahkan dengan putrinya. Saat menikahkan putrinya, Ummu Kulthum dengan Utsman, Rasulullah berkata pada Ummu Kulthum, sungguh, suamimu adalah orang yang paling mirip dengan kakekmu, Ibrahim, dan ayahmu, Muhammad. Ummu Ayyash berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidaklah aku nikahkan Utsman dengan Ummu Kulthum, kecuali berdasarkan wahyu dari langit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utsman, "Hai Utsman, ini Jibril. Ia mengabarkan kepadaku bahwa Allah menikahkanmu dengan Ummu Kulthum dengan mahar yang sama dengan Ruqayyah, dan engkau berbuat baik padanya sama pergaulanmu dengan Ruqayyah." Wafatnya. Ummu Kulthum wafat pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriyah. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah menemui kami saat kami sedang memandikan jenazah putrinya, Ummu Kulthum. Beliau bersabda, mandikan dia 3 kali, atau 5 kali, atau lebih dari itu, kalau menurut kalian perlu. Mandikan dengan air dan daun bidara, dan jadikan bilasan terakhirnya air bercampur kapur atau sedikit kapur. Kalau kalian sudah selesai, kabarkan padaku. Usai memandikannya, kami memberitahu pada beliau. Lalu beliau memberikan kami kain kafan dan berkata, pakaikan ini sebagai penutup tubuhnya. Dari riwayat ini, bisa kita ketahui bahwa Ummu Kulthum wafat di masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk di sisi kubur putrinya itu, dan yang turun meletakkan jenazah ke pemakamannya adalah Al-Fadl bin Abbas dan Usamah bin Zaid. Dari Abu Umamah ia berkata, saat jenazah Ummu Kulthum binti Rasulullah diletakkan di kubur, Rasulullah membacakan ayat, Minha khalaqanakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surat Thaha ayat 55. Kemudian aku tidak tahu apakah beliau mengucapkan Bismillahi wa fi sabilillahi wa ala millati rasulillahi, dengan nama Allah, di jalan Allah, dan di atas agama Rasulullah, ataukah tidak mengucapkan ini. Dari Anas bin Malik ia berkata, aku melihat Nabi SAW duduk di sisi kubur Ummu Kulthum. Saat itu, air mata beliau menetes. Beliau bersabda, apakah di antara kalian ada yang tidak mendatangi istrinya semalam? Abu Talha berkata, saya. Beliau mengatakan, turunlah. Demikian, wallahu a'lam.